Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Time Travel. Gimana Sobat Time Travel kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Walaupun saya sendirian, Sobat Time Travel, tapi mudah-mudahan di episode kali ini kita bisa sharing cerita-cerita yang seru, yang menarik, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Beberapa waktu belakangan ada sebuah informasi yang beredar di platform in sosial media di Indonesia atau di internet bahwa eh, militer Amerika itu minta izin ke wilayah Indonesia untuk memberikan akses bebas jikalau ada armada militer Amerika itu melintasi udara wilayah udara Indonesia. Kemudian ada beberapa klaim di internet dan ada video yang beredar di internet itu menunjukkan bahwa ada pesawat jet F-22 punya Amerika itu melintas wilayah udara Indonesia lalu dicegat oleh TNI AU. Tapi kemudian ada beberapa fakta baru yang mengemukakan kalau video tersebut itu hoax dan mungkin itu video lama atau justru itu video yang berada di lokasi wilayah di luar Indonesia. Kemudian izin tersebut dinamakan blanket overflight kalau saya nggak salah, yang mana intinya pasukan udara Amerika, militer udara Amerika itu menginginkan akses bebas masuk ke wilayah Indonesia, melintasi wilayah udara Indonesia. Sejauh yang saya pahami dari beritanya begitu. Kemudian banyak spekulasi, banyak komentar dari netizen bahwa itu nantinya akan menimbulkan banyak konflik atau memicu konflik-konflik yang ada. Dan juga ada gesekan tentang wilayah kedaulatan udara di Indonesia. Salah satu yang santer juga bahwa itu jika itu terjadi, itu bisa menjadi pemantik atau pemicu dari konflik besar yang ada di wilayah Laut Cina Selatan gitu. Nah, cuman kita nggak bicara tentang geopolitik. Lagi-lagi Time Travel nggak bicara tentang geopolitik yang sedalam itu. Tapi ada hal yang menarik ketika kita bicara tentang wilayah kedaulatan NKRI karena Indonesia itu punya histori yang sangat panjang, di mana masa lalu Indonesia itu adalah Nusantara yang terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan dari wilayah barat sampai wilayah timur. Kemudian masa lalu Nusantara itu orang banyak kenal. Sobat Time Travel sudah banyak tahu dari Time Travel juga sebagai spesialisasi Sundaland, bahwa zaman dahulunya Nusantara kita mengenal sebagai paparan Sunda, kemudian di sebelahnya ada paparan Sahul. Secara bahasa Inggrisnya itu Sundaland dan Sahulland. Yang mana dalam kisah yang seringkali kita ceritakan, maupun dari berbagai macam catatan-catatan kuno atau kitab-kitab kuno, bahwa wilayah besar Sundaland itu adalah wilayah yang wingit. Ada beberapa orang, bahkan sampai ilmuwan yang bilang negerinya para dewata, negeri para dewa, atau surga yang jatuh ke bumi. Ya, itu hal-hal yang istilah-istilah yang bikin kita sebetulnya bangga kepada bangsa kita sendiri. Tapi bukan hanya sebatas bangga, tapi saya jadi berpikir kalau zaman sekarang sampai ada bangsa lain itu menginginkan hal-hal kayak gitu, bahwa artinya masuk ke wilayah suatu negara itu bisa seenaknya. Bagaimana dengan zaman dulunya gitu? Saya jadi penasaran, zaman dulunya gimana di wilayah udaranya Nusantara, di wilayah udaranya Sundaland secara luas, benua Sundaland. Apakah ada bangsa lain yang mudah masuk ke sini? Apakah di sini nggak ada penjagaannya? Atau gimana? Sampai akhirnya dari berita yang saya sempat baca itu tentang blanket overflight Amerika ke Indonesia, kemudian masih dikaji oleh Kementerian Luar Negeri RI, entah gimana tiba-tiba muncul ada satu gambarannya itu yang saya dikasih lihat itu
hamparan luas langit biru, banyak awan-awannya yang tebal warna putih. Kemudian di sisi lainnya itu ada awan-awan yang kayak berarak. Jadi saya nggak tahu nama istilah apa namanya, istilah sainsnya apa, tapi ada bentuk awan yang itu berarak-arak. Jadi sedikit 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 tapi kayak berbaris-baris gitu awannya. Kemudian ada yang gumpalan lagi, gumpalan kecil, ada gumpalan besar. Entah gimana, saya kayak kebawa dengan situasi udara itu. Lama-lama, yang tadinya saya ngerasa udaranya itu di kulit rasanya ya biasa aja, kayak di wilayah Jabodetabek yang lebih ke arah panas akhir-akhir ini. Tapi kok makin lama ketika saya ngerasain itu, lama-lama sejuk. Sejuk, seakan-akan saya lagi ada di wilayah yang lebih tinggi dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai akhirnya saya entah bagaimana kayak ngelihat ada satu cahaya besar, maksudnya cakupannya besar terlihatnya, terus mencorong dengan kuat, terus cahaya itu kayak seakan-akan memberikan citra kayak mantau ke banyak sisi gitu, ke banyak sudut-sudut. Seakan-akan kayak memantau ke 360 derajat lah, seolah-olah memberikan citra kayak gitu. Karena memang yang terlihat itu cahayanya tuh besar, terang, terus panjang. Jadi kayak nyorot gitu loh ke banyak tempat. Yang saya bingung, cahaya itu dari mana? Karena ketika terkena cahaya itu, jadi kan kadang-kadang kalau cahaya itu kayak kena objeknya. Ketika lagi terkena sorotan cahaya itu, rasanya saya kayak lagi dipantau dari tempat yang jauh oleh sesuatu yang saya awalnya nggak tahu itu apa dan siapa. Tapi ketika dalam pantauan itu, seakan-akan kayak ada sebuah perasaan terjaga, tapi juga kayak apa ya, dibilang terintimidasi juga enggak, cuman kayak lagi diliatin aja gitu sama oleh sesuatu yang kita nggak tahu apa gitu. Kemudian entah gimana saya tergerak untuk lebih ngerasain hempasan dari cahaya halus itu. Walaupun itu kayak besar dan menyorot dengan kuat energinya, tapi ketika dirasain itu halus, lembut banget. Lembut, seakan-akan kalau saya lagi dalam pantauan cahaya itu, kayak lagi dipantau dengan kasih sayang. Walaupun nggak ada action apa-apa, walaupun nggak ada aksi apa-apa, tapi saya ngerasain kalau di situ seolah-olah seperti ada orang tua, yang lagi ngawasin anaknya dari jauh gitu loh, bahasanya kayak gitu. Kemudian saya ngerasain tuh lembut, halus, terus penuh dengan cinta dan kasih, penuh dengan kebijaksanaan juga, penuh dengan aturan boleh dan tidak boleh. Ada kayak ada sebuah tradisi yang yang mencakup dari si cahaya itulah, seakan-akan begitu. Lalu sampai akhirnya entah bagaimana saya melihat ada satu tempat yang tinggi. Ada satu tempat yang tinggi. Hawanya itu lebih sejuk daripada dataran rendah. Kemudian di salah satu sisi yang ada di atas, itu kelihatan kayak ada saya bilangnya apa ya? Kelihatan kayak seperti ada siluet seperti orang, tapi saya nggak ngelihat
wajahnya, saya bahkan nggak ngelihat pakaiannya. Cuman dari siluet itu yang tertutup kayak kabut putih tipis dan kadang-kadang ada hempasan udara sejuk, itu ada kayak sorot mata yang kemudian dari sorot mata itu sorry, yang kemudian dari sorot mata itu ada cahayanya yang memancar gitu loh. Nah, kemudian setelah saya amatin siluet itu, ternyata lama-lama cahayanya itu bukan cuma dari sorot mata, tapi dari sekelilingnya, dari siluet itu, siluet seperti orang itu. Lagi-lagi saya nggak ngelihat secara jelas itu siapa. Nah, kemudian ada kisah di mana di wayang Nusantara kuno itu kisah tentang pertempuran antara bangsa naga dan bangsa burung. Kemudian dalam cerita-cerita yang lainnya, wilayah Sahul, wilayah timur itu ditempati oleh bangsa burung. Namun kalau kita lihat di zaman sekarang, entah ada korelasinya atau enggak, bahwa bangsa Indonesia yang sekarang itu semakin lama semakin menjauh dari budaya, dari adat dan tradisi leluhur-leluhurnya. Yang mana kalau kita telaah lebih jauh, setiap tradisi, setiap budaya yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, walaupun beda-beda suku, walaupun beda-beda wilayah, tapi tetap mengajarkan hal yang sama, yaitu tentang keluhuran. Bagaimana tentang alam itu terjaga dan dijaga, bagaimana tentang saling menghormati antara manusia dengan manusia yang lain, ataupun antara manusia dengan binatang, dengan tumbuhan, dan dengan alam-alam yang sekitarnya. Tapi ternyata di zaman sekarang banyak orang yang semakin lama semakin meninggalkan budayanya. Artinya semakin lama semakin jauh terhadap leluhurnya. Yang mana sebetulnya pesan-pesan dari para leluhur itu diantaranya adalah ya menjaga alam, eling lan waspodo, tentang menjadi karakter yang kuat, kemudian menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak pernah melupakan leluhurnya, bangsa yang nggak pernah jauh dari budaya aslinya, bangsa yang tidak lupa dengan jati diri aslinya. Mungkin karena itulah akhirnya di zaman sekarang seakan-akan Indonesia menjadi negara yang besar, tapi banyak digempur oleh bangsa yang lain. Sampai contohnya dengan blanket over flag itu, seakan-akan kedaulatan wilayah udara Indonesia itu mau dimasukin oleh bangsa lain. Mungkin karena lama-lama akhirnya leluhur merasa jauh, kita jauh dari leluhur, dan leluhur merasa anak cucunya juga jauh dari mereka. Akhirnya jadi seperti tidak ada penjagaan yang lebih ketat dari sebelumnya, mungkin begitu. Karena dari yang terlihat bahwa siluet seperti orang itu cuman mantau aja, diem aja dari tempatnya beliau ada, itu cuman diem, cuman mantau, nggak gerak, nggak beraksi apapun, nggak melakukan hal apapun, nggak sampai turun tangan bahasanya, nggak sampai turun dari tempatnya beliau yang tinggi itu. Jadi mungkin ketika ada hal-hal yang terjadi pada wilayah Indonesia di zaman sekarang, akhirnya para leluhur ya hanya memantau. Mungkin itu juga bagian dari petunjuk ilahi itu sendiri. Sampai akhirnya ya mungkin ada waktunya nanti kali ya, sampai akhirnya nanti para leluhur itu ya kembali turun, kembali membereskan hal-hal yang semestinya ada di Indonesia. Kemudian dari apa yang terlihat, kemudian dari banyaknya catatan-catatan kuno atau kitab-kitab kuno di Nusantara, salah satunya di Jawa, cerita-cerita di Jawa tentang banyaknya filosofi, yang kemudian ada kisah-kisah wayang yang juga diantaranya ada kisah
bangsa burung, dan dalam kisah wayang dewanya para burung itu digambarkan sebagai Garuda, memiliki wujud Garuda dan namanya Garuda, yang kemudian pada akhirnya mungkin para tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia itu terinspirasi dari cerita Sang Garuda itu sendiri, yang mana bukan hanya sekedar sebuah simbol atau tiba-tiba atau cuman uh, minjem minjem gambar atau minjem simbol burung Garuda untuk menjadi lambang negara Indonesia, tapi ada maksud di balik itu. Menurut saya yang saya sejauh ini saya pahami bahwa bisa jadi kita itu harus terus ingat kepada leluhur-leluhur kita. Salah satunya adalah yang dalam simbol Pancasila, yaitu burung Garuda itu sendiri. Walaupun dalam simbolisasi Pancasila itu bentuknya burung Garuda, tapi sejauh yang saya pahami bahwa leluhur-leluhur itu adalah manifestasi dari energi alam itu sendiri, yang mana itu cahaya-cahayanya sang ilahi yang kemudian mempunyai wujud manifestasi. Nah, mungkin dalam manifestasinya Garuda dalam kisah wayang ataupun dari simbol Pancasila, mungkin secara energi alamnya adalah ya, menurut saya, yaitu udara itu sendiri, yang mana beliau memiliki seperti wujud badannya, kemudian punya sayapnya, punya area kekuasaannya, gitu. Dimana sejauh yang saya pahami bahwa burung-burung besar itu punya tempat tinggal di tempat yang tinggi-tinggi yang susah dijangkau oleh orang atau makhluk yang lain. Jadi menurut saya bukan hanya sebatas simbol bahwa Garuda itu sebagai lambang negara Indonesia, tapi mungkin punya makna yang lebih dalam tentang kita harus selalu ingat kepada leluhur-leluhur kita, kepada beliau-beliau itu. Leluhur itu kan jadi kayak seperti orang tua yang ngasih banyak wejangan sesuai dengan tempat tinggalmu, tempat tinggal aku, tempat tinggal kita. Yang itu jadi timeless, sepanjang zaman akan terus berlangsung seperti itu. Walaupun banyak sekali perubahan-perubahan yang ada. Mungkin balik lagi ke petuah yang sering kita bilang kalau ya eling lan waspada. Eling itu ya ingat kepada yang maha kuasa, artinya ingat kepada banyak hal tentang nilai-nilai filosofis dalam hidup dan budaya. Ya waspada, ya selalu waspada terhadap situasi-situasi yang selalu kita hadapi di setiap saat itu, termasuk tentang kedaulatan negara Indonesia. Ya mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun singkat apa yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga di episode berikutnya kita bisa bahas bareng sama Mas Anton atau sama bintang tamu yang lainnya. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Dan jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe untuk selalu terhubung ke video-video kita yang terbaru. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.